Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo besar ini, orang ke-30 ini. Usahakan itu suara-suara masih kan. Jadi saya ulangi salam supaya suara masih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu sudah bersihkan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum saya bercerita panjang dan lebar, sebelum saya memberi sesuatu, mari kita kita kan kalau umat Islam setiap Ramadan itu kan panen pahala. Jadi tidak ada salahnya kita saling berbagi pahala juga buat orang yang meninggal. Paling tidak kita membacakan surat Al-Fatihah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia, khususnya pengurus Masjid Al-Ikhlas. Apa ya? Al-Ikhlas Abariyah yang sudah pergi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa. Al-Fatihah. Ya, yang kedua, mari kita membaca surat Al-Fatihah buat diri kita masing-masing, Pak. Ya, apalagi sudah malam 30, malam terakhir, malam penutup. Semoga wasilah surat Al-Fatihah yang kita baca ini Allah panjangkan umur kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan tahun 2026. Amin amin. Al-Fatihah. Ya karena itu. Alhamdulillah. Sudah jemaah tarawih dan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Adalah kata yang paling pantas kita ucapkan di malam yang ke-30. Alhamdulillah bisa baru-baru digerakkan dengan tidak isbat. Lama tak belum mesti kan. Tarawih kan ini ternyata malam itu sudah malam ke-30. Alhamdulillah. Syukur sekali Pak. Nah kasih ketemu di Ramadan sampai malam ke-30. Syukur sekali Pak. Banyak orang Pak motor seperti kita tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dekat rumah Pak. Baru-baru saya tadi siang. Tadi siang saya ke BPP Amogir itu. Pada sisa berapa hari mati. Jadi syukur kita semua yang hadir di masjid ini, Pak, masih hadir di masjid ini. Syukur sekali. Syukur sekali. Tapi mudah-mudahan apa sedikit poin dengan Ramadan. Amin. Salawat serta salam kita tak lupa kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah,
Ngapa itu utama? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salah satu tujuan daripada kita melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi bagaimana ketakwaan itu kita bawa di bulan suci Ramadan. Nah, sahabatnya tahu Pak di pada dan rajulnya di bulan suci Ramadan, pokoknya alimna. Tapi lebaran Pak dadah asal jasina. Tujuan kita berpuasa adalah bertakwa. Akan tetapi tidak akan mungkin kita meraih ketakwaan kalau tidak dimulai dari makanan yang kita konsumsi, Pak. Kenapa nih sekali pengen bahas? Ini parah itu, Pak. Penting saya bahas soal makanan karena banyak yang kita selesai Ramadan ini mengerti makanan. Tidak mengerti itu makanan. Pokoknya makanan. Ini artinya apa? Makanan yang kita makan itu mesti berberkah, amarah. Maka itu pertanyaan. Kemarin berkata, pada waktu yang mana makanan berberkah itu? Apa kebaluan? Atau kecoba? Atau kekondo? Atau semua makanan yang kita anggap mahal, apakah itu sudah berberkah? Apakah semua makanan yang kita suka, apakah itu sudah masuk kategori makanan itu berberkah? Maka untuk menjawab hal ini Pak Bu, kalau mau mendapatkan makanan itu berberkah dari kita Pak Bu, ada 3 syaratnya. Berapa syaratnya? 3. Jadi niatkan syarat apa? Ini penting saya sampaikan, terutama nanti juga bulan Ramadan. Syarat yang pertama adalah halalan, halal lagi. Yang kedua adalah thayyiban, baik. Dan yang ketiga adalah la tusyriku, jangan berbuat. Yang pertama adalah agar supaya kita mendapatkan makanan itu berberkah bagi kita adalah halalan, halal lagi. Para ulama paham Pak, halal di sini ada 2. Halal itu yang kita makan, halal itu juga cara memperoleh makanan yang kita makan. Yang pertama adalah halal itu yang kita makan. Artinya apa? Makanan yang kita makan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Di dalam ayat ini Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita semua untuk memakan yang namanya bangkai. Jadi yang namanya bangkai itu diharamkan, seperti ada kambing atau ayam mati tanpa disembelih, itu hukumnya haram, itu sudah masuk kategori bangkai. Yang kedua yang diharamkan dalam ayat ini adalah wajib darah, terutama nanti di hari kurban. Jadi biasa itu kalau di hari kurban panitia masjid itu kasih ada itu lubang, kasih kumpul semua darah di situ. Nah, ada namanya itu kalau tidak salah balut apa? Baluta ya, itu ada masih jadi. Nah, itu haram dulu. Kemudian yang diharamkan dalam ayat ini adalah walang munjir dan bar. Dan masih ada lagi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal itu cara memperoleh yang kita makan. Artinya apa Pak Bu? Bukan makanan orang kita ambil. Bukan haknya orang kita ambil. Contoh, kalau misalnya di masjid ini mengadakan buka bersama, kebetulan kita bukan masjid Pak. Mereka buka di masjid. Kebetulan pasti di masjid Pak berdekatan bersama anak kecil. Itu anak kecil apa? Mau kamu kantong.
Hampir tergantung berbalangan, kalau tergantung dari rumahnya untuk apa? Bungkus mereka. Tentu dia bungkus pulang ke rumahnya untuk nakasi bersama mamanya. Waktu orang buka, Pak, Bu, ini sang anak, nah bungkus ini kena tuh, nasi ku bagi-bagi. Di sini paham Makassar, paham ini? Kepakai cari tengah-tengah paham bahasa Makassar, balas sih kan? Paham ini? Oh paham, aman itu Pak. Kepakai cari Papua, tengah paham bahasa Makassar. Jadi Pak itu anak-anak berbuka puasa, bungkus metode ya. Nah, lebar sampai bang hari ini apa tuh anak-anak? Sudah sholat maghrib, langsung lari anak kan? Langsung lari anak karena lupa itu yang satu kali kan? Nah, datang tahun ke situ, kebetulan juga itu boleh. Kenapa pada Jawa Selatan? Nah, lalu kue itu kita amankan, kita toseng itu, kita dia, kita ambil lalu kita bawa ke mana? Kita toseng ambil, kita makannya. Kapan-kapan kita makan Pak Bu, haram hukumnya. Sekalipun anak-anak yang punya, sekalipun anak-anak yang punya harus kita izin sama penyanyi. Sesuatu yang haram Pak Bu, yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan kita malas beribadah di bulan suci Ramadan. Kutu sekali anyari di bulan suci Ramadan. Malas sekali bersedekah di bulan suci Ramadan. Lewat dari celengan dan kami tadi makan teh pertama. Malas kita sunnah. Penyebab utamanya karena kita sudah masukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita. Ini penting saya sampaikan. Banyak orang kena pada tiga ini, pokoknya nggak banget. Terutama yang bulan Ramadan, perhatikan lalu. Terutama juga jangan sama sekali Pak Bu memberikan masukan, memberikan makanan sesuatu yang haram kepada anak kita. Kapan-kapan ada orang tua memberikan sesuatu yang haram kepada anaknya, itu yang menyebabkan anak kita Pak Bu buntu sulit memahami pelajaran agama. Penyebab utamanya karena orang tuanya memberikan sesuatu yang haram kepada anak. Jadi hati-hati sebagai orang tua, perhatikan lalu makanan. Jadi syarat yang pertama supaya barat kemudian dengan dia Pak berkaitan asing adalah halal. Yang kedua adalah ibadis. Terkadang Pak makanan yang kita makan itu ini memang halal. Halal yang kita makan, halal juga caranya memperoleh yang kita makan. Akan tetapi makanan yang kita makan itu Pak tidak baik bagi tubuh kita, maka itu pun makanan yang kita konsumsi dengan barakah. Contoh, taruh misalnya Pak Bu, kalau misalkan ada orang ini pada umumnya saja, kalau misalkan ada orang di sini, mohon maaf, ini pada umumnya saja, di umur 50, 60 tahun, itu rentan yang namanya penyakit. Rentannya pada umumnya, gampangnya darah karena penyakit. Apalagi itu baru ini, mati apresa, dokter ada. Nah, karena mau dokter tak boleh lagi. Dia ini penyakit kan, nyanyi asam urat kan ada kolesterol, ada yang jantung, ada yang darah tinggi, pokoknya langsung penyakit. Biasa itu Pak kalau kita periksa sama dokter, apalagi kalau sudah kita kasih resep, biasa itu bersamaan ada itu pantangan Pak Bu, ada pantangan dengan yang makan yang dimakan daging, yang dimakan udang, yang dimakan yang mengandung gula. Tapi ada juga sebagian orang dipisahkan dokter tanpa menguali. Pada waktu apa tahu misalnya kalau dokter mana kecil naik di sekarang, kalau luar dilarang itu kesehatan itu nyata apa yang
Iya, nangkep keseluruhan kalian. Apalagi itu Pak Budi, kalau berhadapan nanti sama makanan larang, anggaplah kepala kayu. Ada. Biasa itu dalam hati kita Pak Budi, kumacan. Mati itu tidak kumacan, mati itu daripada tidak kumacan mati itu. Jangan dikumacan. Nah, kapan-kapan kita makan, lalu tidak sadarkan diri, bahkan tanpa ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU tidak, bahkan motoran kita, mati dalam keadaan sulhon, mati cilaka itu. Walaupun biayukum ilakan, janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri disebabkan karena perbuatan. Sudah tahu dilarang ke makan daging, dilarang ke makan ulang. Ngapain pada itu lapor penggunaan modern kusen. Jadi kalau dilarang sama dokter, kalau ada makanan dilarang sama dokter Pak, hindari dulu. Itu demi kesehatan tadi. Yang ketiga, syarat yang ketiga agar supaya makanan itu berberkah bagi kita Pak, terutama nanti luar bulan Ramadan adalah la tusrifu, jangan berlebihan. Terutama nanti Pak di hari raya Idul Fitri, banyak orang tidak sadar Pak akan pokoknya adanya apa Pak. Mulai dari selesai sholat Id makan sampai sholat Id, bayangkan Pak 10 rumah ada kami 10 kali itu makan. Paling mantre. Lihat rumah satu makan, yang satu makan lagi, dan satu lagi coba sama nasi ini. Tambah tuh, lada nambah nasi, pokoknya semua ragam makan nasi. Pasti loh, Pak, salah itu nanti. Ayo, apakah puasa seperti itu menginginkan? Tentu dia tidak. Jadi puasa, tujuan daripada kita berpuasa adalah bertakwa. Jadi bagaimana kita bisa bertakwa kalau makanan kita makan itu adalah barakah, terutama itu 3 syarat tadi. Jadi pertama halal, thayyiban, jangan berlebihan. Sidang jemaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita semua Pak, di bulan suci Ramadan ini, terutama nanti di bulan suci Ramadan, memperhatikan makanan yang kita makan. Karena banyak orang tidak perhatikan kalau sudah Ramadan. Yang pertama itu kalau mau berberkah makanan bagi kita adalah halal. Ini penting Pak. Yang kedua adalah thayyiban, baik bagi kesehatan kita. Kalau misalkan makanan itu dilarang sama dokter, hindari. Dan yang ketiga adalah la tusrifu, jangan berlebihan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini Pak, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun 2026. Sekian ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahu musta'an wa ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.